Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sam Panca. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang rumah. Dalam artian saya akan membahas tentang rumah saya sendiri ya. Saya akan berbagi mengenai proses pembangunan rumah saya dari nol sampai akhir. Dari mulai budget berapa sampai habis berapa. Jadi untuk rumah saya ini ukurannya itu cuma luasnya ya, total luasnya 55 meter persegi. Nah, untuk luas tanahnya sendiri sebenarnya ini panjang ya. Tanahnya ini panjang sekali. Jadi sekitar hampir 15 meter. 15 meter lah. Saya ingat saya. Nah, untuk lebarnya itu 6 lebih. 6,3 meter kalau nggak salah ya. Nah, untuk total luas tanahnya sendiri itu 83 meter persegi. Nah, kebetulan saya punya gambaran dulu itu konsepnya saya bikin rumah. Ini saya terus terang saya desain sendiri ya. Untuk rumah itu saya desain sendiri. Jadi saya nyari referensi-referensi di ya zaman sekarang banyak lah di Instagram, YouTube atau apalah. Nah, itu saya ketemu dengan ya istilahnya ruangannya saya cocok. Jadi saya terapin di rumah saya ini. Nah, untuk bangunan saya sendiri itu luasnya cuma 55 meter. 55 meter persegi. Nah, di sini saya dapat harga murah ya. Kalau kata orang-orang yang pernah bangun rumah itu saya dapat harga murah. Karena dengan luas 55 meter ini saya cuma dikasih harga borong kerja itu sampai cor, terus sampai lantai, sampai nekel, terus tembok sampai ajian itu cuma kisaran 41-an juta lah. Nah, kalau dengan ukuran seperti ini ya kata orang-orang itu sudah termasuk murah. Ya mungkin karena kenal ya. Nah, untuk luasnya cuma 55 meter. Untuk luas rumah saya ini 55 meter. Jadi ada space dari rumah saya ini sekitar 5 meter. Dari teras saya ini itu 5 meter. Nah, rencananya masih ya nanti saya di sini ini akan saya buat sisa 5 meteran ini akan saya buat istilahnya kalau yang lagi rame sekarang itu ruang tamu outdoor ya. Nah, itu di sebelah sini lah. Nanti saya akan buat itu tapi perlahan ya, kita bertahap. Nah, untuk bangunannya sendiri itu sebenarnya simpel sekali. Jadi dengan luas bangunan yang 55 meter ini istilahnya ruangan ini saya bagi ya. Jadi pas tengah-tengah sini. Nah, ini lebarnya awal luas tanah ini cuma 6 meter, tapi saya bikin cuma 5,5 meter karena yang setengah meteran itu saya kasih jalan ya. Istilahnya kalau bahasa Jawa ya itu lompongan di sebelah kiri sini. Buat saudara lewat atau apalah. Kita biar tetap enak sama mereka yang sudah duluan buat rumah di sini. Nah, di sini saya kasih jalan setengah meteran. Jadi tinggal 5,5 meter kan. 5,5 meter itu saya buat bangunan rumah ini. Nah, untuk pertama ini saya ada ruang tamu ya. Di sini ini ruang tamu. Ya nggak besar ya, ukurannya mungkin sekitar 5 kali 2,75 meter lah. Nah, kalau ini ada garasi ya. Garasi ini lumayan panjang ya. Ya sama seperti ruang tamu. Karena memang kebetulan ada mobil
yang agak panjang ya, jadi saya butuh garasi yang agak panjang. Terus di sini ada kamar tidur itu satu ya, kamar saya cuma satu untuk lantai bawah ini. Nah, sebelah sini ada toilet ya. Kamar mandi saya sendiri juga nggak gede, cuma ukuran 2 meteran lah, kali panjangnya 2,75 meter. Nah, untuk sini dapur ya, untuk sini dapur. Nah, ini langsung los sampai garasi, cuma ini ada sekat tembok ya di garasi ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada pintu ya, di garasi sini ini ada pintu sebagai akses keluar masuk saya sama istri. Nah, untuk sebelah sini setelah pintu ini ada tangga ya, ada tangga naik ke lantai 2. Jadi rumah saya ini udah dark cor, jadi ya meskipun di lantai 2-nya belum ada bangunan, cuma ada tangga ini untuk kita akses ke lantai 2-nya, yaitu kalau kita ingin jemur pakaian atau apalah, bisa kita manfaatkan di lantai 2-nya. Nah, kira-kira seperti itu gambaran dari rumah yang sederhana ini. Nah, karena konsepnya itu industrial, jadi ya kalau ada uang ya kita teruskan, kalau belum ada uang ya kita nabung pelan-pelan. Nah, untuk sebelah sini sebenarnya belum ada pagar ya. Jadi kalau dari garasi ini garasi juga belum ada, istilahnya belum ada pintu juga, jadi los gitu ya. Cuma sisi ini pintunya tadi. Nah, ini tapi sudah saya taruh mobil motor di sini. Nah, ini los nggak ada apa-apanya ya. Jadi ini juga belum ada pagar. Jadi rencana juga saya dulukan ini saya pasang pagar lah. Kalau di sini udah pagar, tapi pagar tembok gitu. Ada pagar tembok. Jadi sebelah sini masih istilahnya kalau kita naruh mobil, motor di sini ya belum aman karena di sini belum ada pagar. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari budget ya, budget awal saya ini jujur ya, ini budget saya 110-an lah. Terbilang nekat untuk gambaran rumah seperti ini ya, karena biaya buat rumah itu gak murah teman-teman. Jadi dapat harga dari pemborong segini, tenaga borong kerja itu segini, ini udah murah sebenarnya. Tapi dengan budget segini ya terbilang nekat, karena memang untuk materialan sendiri itu nggak murah. Jadi ya, tapi alhamdulillah dengan budget segini ini kurang ya. Budget segini ini kurang banyak sebenarnya ya. Akhirnya kita cari tangan ke temen, kebanyakan ke temen sih ya. Saya nggak ada utang di saudara karena nggak tahu, nggak enak aja, karena saudara saya juga istilahnya nggak ada yang lebih. Jadi alhamdulillah ada temen, utang ke temen, sampai akhirnya sama isiannya sama perabotan itu kalau saya total hari ini sudah habis di angka 148 juta. Jadi budget awal 110 itu kurangnya masih berapa, 38 jutaan. Itu saya terus terang nggak ngerti duit dari mana, karena saya pinjam teman itu ya cuma ada yang saya pinjam 10, pinjam 2 juta. Jadi nggak nyampe otak saya untuk berpikir sisanya itu dapat dari mana. Mungkin itulah rezeki yang dinamakan rezeki ya. Nah, untuk perabotan saya simpel sih. Kalau kayak gini nih, sofa, kursi ini dapat di marketplace ya, dapat murah.
istilahnya memang saya cari barang-barang yang murah di marketplace yang masih layak pakai. Ini dapat 900 teman-teman. Kursi ini dapat 900, jadi ini murah ya, murah banget. Kalau barunya ini masih 2,5 jutaan loh. Ini tapi saya nggak ada setengahnya dari harga baru. Barangnya juga masih, alhamdulillah masih layak pakai lah. Nah selain itu juga perabotan-perabotan lain seperti kayak kulkas, kayak kompor-kompor, itu semua second ya, karena untuk menekan biaya itu tadi akhirnya nyari-nyari barang yang murah, karena borong kerja itu cuma sampai ajian. Ini saya cat sendiri, saya lamir sendiri, karena untuk menekan biaya itu tadi ya sebisa mungkin selagi kita bisa saya lakukan. Kayak hal-hal ngecat gini juga sebenarnya saya belum pernah, tapi karena memang istilahnya kepepet, ya udah akhirnya juga bisa, alhamdulillah. Ya mungkin itu ya teman-teman ya, sebagai gambaran mungkin eh, referensi buat yang masih belum tercapai impiannya, semoga segera diwujudkan ya impiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sendiri juga ini orang yang nekat, modal nol tapi bisa seperti ini, itu karena kuasa Allah. Jadi gak ada yang nggak mungkin, entah itu kita istilahnya hutang, atau itu entah kita pinjem ke saudara, tapi selagi kita bisa untuk melunasinya, kenapa tidak. Terima kasih untuk yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, dibagikan, biar mungkin istilahnya menjadi referensi dan inspirasi ya buat teman-teman yang masih belum terwujud impiannya. Saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.